Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Islam dan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam dan lingkungan adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan misi, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Komponen makhluk hidup ada dua. Yang pertama yaitu biotik. Biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu manusia, hewan, ataupun organisme lainnya. Yang kedua yaitu abiotik. Abiotik adalah komponen benda mati dan juga merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium untuk menunjang keberlangsungan hidup organismenya. Sebagai contohnya yaitu air, udara, maupun lainnya. Sebagai manusia, tugas kita yaitu yang pertama, al-intiyah adalah mengambil manfaat dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah al-intibar. Yang dimaksud dengan al-intibar adalah mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Yang ketiga adalah al-islah. Al-islah adalah menjaga kelestarian sebuah lingkungan hidup agar selalu terjaga. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan pencemaran lingkungan ada 4 cara. Yang pertama adalah reduce. Yang dimaksud dengan ini adalah mengurangi pemakaian barang yang tidak digunakan. Sebagai contohnya yaitu mengurangi penggunaan tisu dengan sapu tangan. Yang kedua adalah reuse, yaitu memakai kembali barang yang masih bisa digunakan. Sebagai contohnya, menggunakan kembali botol bekas kemasan menjadi sebuah kerajinan, yaitu sebuah pot bunga. Yang ketiga adalah recycle. Yang dimaksud dengan recycle ini adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Sebagai contohnya yaitu mendaur ulang sampah plastik kemasan yang bisa digunakan sebagai sebuah kerajinan dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah replant, menjadikan sampah organik menjadi sebuah pupuk, yaitu pupuk kompos. Kewajiban manusia terhadap lingkungan yaitu yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan juga pemilik alam. Yang kedua yaitu merenungkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya agar manusia sadar akan kesalahannya yang telah diperbuat. Yang ketiga yaitu mengambil hikmah. Mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi dan yang pernah dilalui oleh masyarakat dalam hal bencana alam, banjir yang mengakibatkan rumah-rumah dan tempat tinggal hancur. Selanjutnya, manfaat lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memberikan manfaat kepada makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dunia ini, yaitu yang pertama, sebagai tempat tinggal makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sebagai penghasil kebutuhan pokok. Apa sih yang dimaksud dengan penghasil kebutuhan pokok itu? Sebagai contohnya adalah dalam hal bercocok tanam, manusia menghasilkan kebutuhan pokok. Contohnya yaitu sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu sebagai tempat menjalankan aktivitas. Sebagai contohnya berolahraga, senam, dan lain-lain. Yang keempat yaitu lingkungan hidup juga sebagai pembentuk karakter pada manusia itu sendiri atau melangsungkan pembentukan karakter. Yang kelima yaitu lingkungan hidup juga sebagai penghasil udara yang bersih. Udara yang bersih ini kita hirup, dan yang kita hirup adalah udara yang bersih.
menghasilkan kesehatan bagi jantung dan juga jiwa raga kita. Yang keenam yaitu lingkungan hidup sebagai tempat bersosialisasi, sebagai tempat berinteraksi manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, selanjutnya yaitu cara hidup ramah lingkungan. Cara hidup ramah lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengurangi polusi udara. Sebagai contohnya, lebih baik menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi. Hal ini dapat mengurangi polusi udara yang ada di dunia. Yang kedua yaitu sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga yaitu mengurangi bahan plastik. Sebagai contohnya adalah ketika kita berbelanja, kita harus mampu membawa tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sangatlah penting untuk menjaga kebersihan. Yang kelima yaitu membentuk kawasan atau taman untuk menghirup udara yang segar. Yang keenam yaitu mendaur ulang sampah, mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak agar memudahkan kita dalam mendaur ulang sampah. Cukup sekian video materi lingkungan hidup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi pendengar, dan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.